Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, baik ya, kita ketemu lagi di pagi hari ini di mata pelajaran ekonomi. Anak-anak sudah siap kita belajar hari ini? Sudah? Sudah sarapan semuanya? Oke, baik. Sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya, siapa yang tidak berangkat pada kesempatan pagi hari ini? Agung, Ahmad, Abdul Qawim. Oke, baik ya. Di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah semuanya bisa berangkat semuanya. Baik. Oke, sudah siap kita belajar pada pagi hari ini? Sudah siap? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silahkan teman-teman semuanya bisa dilihat kanan kirinya. Ketika di kanan kiri masih ada sampah atau plastik, silahkan bisa diambil terlebih dahulu. Setelah itu silahkan disimpan terlebih dahulu di saku atau di tas. Nanti ketika pembelajaran selesai bisa dibuang di tempat sampah. Oke, silahkan diambil terlebih dahulu. Ini masih ada sampah ini. Itu dipojokan di bawah. Nah, sudah? Oke, sudah. Baik. Setelah itu silahkan teman-teman semuanya bisa berdiri semuanya. Oke, silahkan bisa berdiri. Silahkan tempat meja kursi yang masih belum rapi silahkan dirapatkan terlebih dahulu ya, biar nanti pembelajaran kita bisa lebih nyaman, kita bisa lebih rileks dalam pembelajaran. Oke, silahkan bisa dirapikan. Ini mas, bisa dirapikan dulu. Oke, sudah? Oke, setelah ini silahkan salah satu dari teman-teman semuanya bisa langsung memimpin kelas kita untuk berdoa terlebih dahulu, atau ketua kelasnya lah yang memimpin doa. Oke, mana ketua kelasnya? Oke, Agung, silahkan dipimpin terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini bisa berkah manfaat dan bisa menjadikan ilmu yang akan kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang barokah. Ya, silakan Agung bisa dipimpin. Kita baca doa terlebih dahulu. Oke, baik, amin. Oke, langsung aja ya. Kira-kira di sini ada yang punya mainan enggak? Ada yang pernah beli mainan tetapi tidak kesampaian terbeli? Ada? Nah, ada yang sampai ngambek sama ayah ibunya karena barangnya tidak terbeli? Ada? Ada. Padahal teman-teman tahu nggak alasannya kenapa? Ya mungkin saja barangnya mahal. Nah, barang yang mahal itu mungkin saja karena barang tersebut jarang yang bisa memproduksi. Hanya ada beberapa saja. Makanya barang tersebut harganya mahal. Ya, kategori mahal itu atau bahasa kerennya itu adalah limited edition. Yang perlu teman-teman tahu adalah ketika barang tersebut mahal, ya hanya ada beberapa yang bisa memproduksi, jarang yang bisa memproduksi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kelangkaan kebutuhan. Nah, kok bisa? Ya, itu adalah kelangkaan kebutuhan. Nah, kelangkaan kebutuhan tersebut akan muncul ketika permintaan barang naik, tetapi barang yang diproduksi hanya beberapa. Sama kayak bensin yang sering terjadi kelangkaan. Contohnya adalah premium. Itu sering banget terjadi kelangkaan. Ketika kebutuhan itu semakin banyak, kebutuhan manusia itu semakin banyak, maka akan terjadi kelangkaan. Ya. Ya. Dengan contohnya adalah dengan adanya antrian yang sangat panjang. Ngomong-ngomong ya, oke, kita kembali ke pembahasan kita. Adanya ilmu ekonomi ini adalah sebagai cara mengantisipasi yang terjadinya kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak apa itu kebutuhan manusia? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Nah, konsep kebutuhan manusia itu adalah keinginan manusia yang harus terpenuhi. Padahal keinginan manusia itu sangat banyak sekali. Apapun segala apa yang diinginkan sama manusia itu harus terpenuhi, itu adalah kebutuhan manusia. Nah, berbicara mengenai kebutuhan manusia, padahal manusia itu selama ini tidak akan merasa puas. Ya, banyak sekali keinginan-keinginan yang yang dibutuhkan sama manusia. Tapi kita di sini akan belajar bagaimana kebutuhan manusia itu. Nah, kebutuhan manusia di sini itu terbagi menjadi 3 hal. Ya, kebutuhan manusia ya. Kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia di sini itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Teman-teman pasti tahu nggak? Pasti pernah dengar yang namanya sandang, pangan, dan papan. Sering pasti dengar kata-kata itu. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang mana ketika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, maka akan mengancam kehidupan manusia.
yaitu tadi sandang, pangan, papan. Contohnya makanan. Manusia itu pasti butuh yang namanya makanan. Makan minum itu adalah salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh manusia. Itu adalah salah satu sumber tenaga bagi kita. Yang pertama itu adalah pangan dan papan, tempat tinggal. Manusia membutuhkan tempat tinggal. Ada manusia yang tidak punya tempat tinggal? Ada. Itu mereka yang jalan-jalan gak jelas itu di jalanan. Tapi sebenarnya mereka juga membutuhkan yang namanya tempat tinggal. Ketika malam hari, ketika mereka capek, merasa capek dan lelah berjalan, mereka akan duduk sebentar untuk tinggal sebentar. Walaupun hanya sebentar, tapi mereka tinggal di situ. Ya, itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi sama manusia. Nah, setelah kebutuhan primer ini terpenuhi, maka kebutuhan manusia akan meningkat, yaitu adalah kebutuhan sekunder. Sekunder ya. Nah, kebutuhan sekunder ini ya, ketika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan mengancam kehidupan manusia. Karena kebutuhan sekunder ini adalah bisa dikatakan kebutuhan yang tingkatnya itu kebutuhannya itu berada di tengah-tengah kita. Sering kita butuh, tapi kalau misal kebutuhan tersebut tidak terpenuhi ya tidak masalah. Contohnya apa? Nah, sepeda motor itu bisa dikatakan adalah kebutuhan yang tidak perlu kita butuhkan. Misal kita nggak punya motor, kita pakai sepeda, kita jalan kaki pun bisa. Oke, selanjutnya adalah meja, kursi ketika di rumah ya. Meja, kursi itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan sekunder. Misal di rumah kok tidak ada kursi, tidak ada meja, ya tidak masalah. Kita bisa duduk pakai tikar. Udah televisi pun sama. Nah, kira-kira ada tidak yang saat ini itu yang tadinya adalah kebutuhan sekunder tapi berubah naik menjadi kebutuhan primer? Ada tidak? Apa coba? Apa? Ya, handphone. Handphone itu sebenarnya adalah kebutuhan sekunder. Tapi saat ini handphone itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Bahkan handphone ini bisa dikatakan hampir semua manusia megang handphone. Lihat di sekitar kita. Anak-anak kecil ya, masih balita, masih sekian tahun, sudah dipegangi sama tablet, handphone. Coba ketika kita dulu waktu masih kecil, apa kita pernah megang handphone? Enggak kan? Kita megang handphone itu paling usia berapa sih? Ya karena waktu itu handphone itu adalah kebutuhan sekunder yang ketika kita tidak terpenuhi ya tidak masalah gitu. Tapi saat ini handphone itu bisa menjadi hal atau kebutuhan pokok utama, paling penting. Bahkan handphone, kuota internet ya, jaringan internet itu sudah menjadi kebutuhan pokok lah. Bahkan satu orang ya, survei ya, ketika kita melakukan survei, kebutuhan handphone yang dimiliki sama satu orang itu bisa membawa 1 sampai 3 handphone ya. Nggak percaya? Coba silakan melakukan survei. Ya karena handphone itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Semua, apalagi di masa pandemi kayak gini ya, itu banyak sekali yang pakai handphone. Jualan ya, tadinya di pasar, di market, sekarang sudah pindah ke e-commerce atau toko online. Kemudian pembayaran semuanya serba online. Pakai HP pun bisa. Coba teman-teman kita mau ngojek, kita harus keluar gang gitu kan, baru kita ngojek. Tapi kita cuma pakai tik, teret, udah tukang ojek datang nyamperin kita. Kita nggak perlu jalan keluar kampung dia. Nah itu yang saat ini yang tadinya kebutuhan sekunder berubah menjadi kebutuhan manusia yang pokok ya, primer. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang paling bawah menurut saya. Pernah lihat mobil sport? Pernah lihat? Mobil sport yang gede, yang miliaran gitu? Pernah lihat ya? Nah, itu adalah salah satu kebutuhan yang tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang ketika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam kehidupan manusia. Sama sekali tidak akan mengancam manusia. Hanya mengancam gengsi saja. Dan ternyata untuk anak-anak zaman now, anak-anak zaman sekarang itu yang tadinya kebutuhan tersier ini bisa naik menjadi kebutuhan primer. Ini terutama untuk anak-anak muda. Kalau tadi kebutuhan sekunder yang mungkin bisa kita rasakan lah ya. Tapi kalau untuk yang kebutuhan tersier kemudian naik dari kebutuhan tersier ini naik menjadi kebutuhan primer, itu ada. Dan ini sering dialami sama anak-anak muda zaman sekarang.
yang tadinya hanya kebutuhan ini ya, kebutuhan biasa saja, itu berubah menjadi kebutuhan pokok. Bahkan ketika tidak terpenuhi, maka kita akan merasa sedikit galau, kita merasakan apa ya, kok kita nggak bisa ya kayak gitu ya, saya pengen sekali kayak gitu, saya pengen sekali liburan ke sini. Nah, liburan itu adalah sebenarnya kebutuhan tersier. Kita pun ketika ya memang benar kita membutuhkan liburan, tapi ketika kita tidak liburan kan tidak akan mengancam kehidupan kita. Ya mungkin kita pusing lah, kita capek pengen liburan, tapi itu bukan menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Bahkan pun tidak menjadi kebutuhan sekunder, hanya kebutuhan tersier. Tapi zaman sekarang, anak muda zaman sekarang itu yang tadinya kebutuhan tersier ya, itu karena gengsinya gede, itu berubah naik menjadi kebutuhan primer. Banyak itu anak-anak muda zaman sekarang. Dan saya yakin pun di antara teman-teman pasti juga merasakan hal semacam itu. Ini. Nah, ini adalah kebutuhan manusia yang harus terpenuhi ya, terutama adalah kebutuhan primer. Karena kebutuhan primer ini adalah yang perlu kita pahami adalah kebutuhan primer. Karena semakin manusia butuh maka akan semakin. Nah, ini adalah kebutuhan manusia. Ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Nah, primer itu adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi, dan ketika tidak terpenuhi maka akan mengancam kehidupan manusia seperti sandang, pangan, papan gitu. Kemudian yang kedua adalah sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang ketika tidak terpenuhi maka tidak begitu mengancam lah ya. Maksudnya masih di tengah-tengah gitu. Itu adalah kebutuhan sekunder. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang sama sekali tidak akan mengancam kehidupan manusia, hanya mengancam gengsi kita saja. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silahkan bisa dicatat di buku teman-teman semuanya. Nanti teman-teman di rumah silahkan dianalisis kira-kira kebutuhan yang tadinya sekunder ya, silakan teman-teman dianalisis ya, yang tadinya kebutuhan sekunder saat ini berubah menjadi kebutuhan primer. Kira-kira apa? Satu aja, gak usah terlalu banyak ya. Silakan teman-teman bisa silakan dicari kemudian dianalisis. Satu aja kebutuhan yang tadinya sekunder saat ini berubah menjadi kebutuhan primer. Pasti ada. Nah, silakan teman-teman ditulis, dianalisis, dan dijabarkan kira-kira alasannya apa. Ya, bisa ditulis di kertas folio, kemudian minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan satu-satu. Sampai di sini bisa diterima? Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita akhiri ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker, patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari bahaya virus corona. Baik, terima kasih dari saya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di